Om Swastiastu. Selamat malam pemirsa, apa kabar Anda malam hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat. Dan bagi Anda yang saat ini berada di rumah saja, saya Ahmad Sekarang kembali hadir dalam dialog spesial bersama Kemenkumham Bali tentunya. Ya, pemirsa, setiap tanggal 26 April masyarakat dunia memperingati Hari Kekayaan Intelektual. Begitu juga rutin diperingati di tanah air. Citra brand begitu diperhatikan. Setiap brand yang kuat ada filosofi cerita yang mempresentasikan di balik produk tersebut. Apalagi kalau kita berbicara tentang produk atau hasil karya yang diciptakan oleh seniman. Tentunya perlu mendapatkan apresiasi. Nah, bagaimana seniman tetap produktif di masa pandemi COVID-19? Itu yang menjadi topik kita pada malam hari ini. Bersama beberapa narasumber yang sudah hadir tentunya. Saya akan perkenalkan terlebih dahulu. Yang pertama ada Bapak Jamaruli Manihuruk SHMH-MM. Beliau merupakan Kepala Kantor Kanwil atau Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bali. Om Swastiastu, selamat malam Pak Kanwil. Apa kabarnya? Sehat? Baik, ya? Sehat selalu ya. Tentunya. Terima kasih sudah hadir di studio malam hari ini. Dan nanti kita akan berbincang-bincang mengenai bagaimana sih sebenarnya produktivitas pekerja seni di masa pandemi ini sendiri ya Pak Kanwil. Dan yang pastinya kalau berbicara tentang seniman, nah ini seniman yang satu ini, kalau boleh saya cerita sedikit, saya tumbuh grow up bersama karya-karya dari abang yang satu ini. Kalau kita lihat atau pernah mendengar lagu-lagunya, aduh, yang kata anak-anak kekinian ini bikin baperan nih kalau lagu-lagu beliau nih ya. Ada Mas Pongki Barata. Om Swastiastu, selamat malam Mas Pongki. Selamat malam. Dibuka dulu biar biar napas. Tapi tetap harus sesuai prosedur ya. Nanti saya dibilang, beneran nih Mas Pongki ini yang terkenal dengan, boleh nggak disebutin nama grup? Boleh silakan. Mas Pongki Jikustik ya, terkenalnya. Mas, kangen dengan lagu-lagunya Mas. Boleh dong Mas, sebaik aja Mas. Nanti kita bikin acara baru aja. Ini masih banyak, masih ada tamu lagi. Oh, takut nih hasil karyanya harus dibayar. Itu dia. Tetap berkarya ya Mas ya? Masih setiap hari harus. Tapi tetap yang pasti sehat dulu. Oh ya, itu nomor satu. Terus di mumpung lagi banyak di rumah, justru tidak boleh berhenti apinya. Baik. Ibarat dapur harus tetap nyala apinya. Baik. Nah, ini tentunya dampaknya sangat luar biasa bagi para seniman, khususnya para musisi juga ya nih Mas ya, di pandemi COVID-19 ini sendiri. Betul. Baik, nanti kita cerita-cerita ya Mas Pongki. Terima kasih juga sudah hadir, jauh-jauh udah datang ke studio. Dan yang pastinya, kalau tadi saya sempat mengatakan kalau saya tumbuh bersama hasil karya dari Mas Pongki, kalau dengan lagu-lagunya yang melankolis, kayak saya bilang ya, bikin baperan. Nah, kalau seniman yang satu ini, seniman lokal Bali yang tapi namanya juga sudah menginternasional. Kalau saya boleh cerita dikit, saya dari kecil sudah kenal beliau. Kalau ngomongin tentang semacam drama klasik, nah ini dia pakarnya. Ada Guru Anom Ranwaro. Om Swastiastu Guru. Punapigatro Diki. Sehat ya Bu Guru ya? Sehat. Tetap berkarya. Ya, tetap berkarya. Aktivitasnya tetap menghasilkan karya-karya nantinya, Guru. Walaupun tidak ada di seni pertunjukan, kita kan punya kreativitas lain. Ya mungkin bentuk benda-benda lain yang mungkin pendukung seni itu. Iya. Iya. Baik, sekali lagi terima kasih, tetap sehat, dan yang pastinya nanti kita akan cerita lebih banyak lagi bagaimana produktivitas para pekerja seni di tengah pandemi COVID-19 ini sendiri. Pak Kak Kanwil, kita mengetahui atau masyarakat juga sudah mengetahui ada call center layanan hukum yang bisa diakses oleh masyarakat walaupun baik dalam bentuk konsultasi hukum via WhatsApp juga. Salah satunya adalah layanan asistensi hak kekayaan intelektual. Ini bisa diceritakan tentang call center layanan hukum ini sendiri, Pak Kanwil. Terima kasih Pak Karang. Saya sedikit mau menyampaikan tentang call center yang kami miliki saat ini. Sebenarnya itu sudah kami luncurkan, resmikan pada tanggal 11 Mei yang lalu. Ini seperti saya sampaikan minggu lalu saya hadir di sini. Itu juga sudah saya sampaikan sebagai konsultasi hukum. Dan juga pada saat ini kami juga melayani tentang penyebaran informasi melalui call center tersebut dan juga melayani pendaftaran terhadap kekayaan intelektual. Nah, selain itu juga kami juga memiliki fungsi untuk membuka sentra-sentra
pendaftaran kekayaan intelektual. Di Bali sendiri sudah ada 9, diantaranya 8 kabupaten dan juga 1 kota. Nah, itu yang kami lakukan sekarang. Ya, kedepannya harapan kami masyarakat bisa mengakses atau melakukan kontak dengan call center tersebut. Sehingga perlu disadari, masa pandemi corona sekarang ini suatu hal yang boleh dikatakan ada keengganan dan memang ada protokol kesehatan yang harus dilalui, sehingga untuk melakukan kontak langsung, misalnya melakukan pendaftaran tadi, itu suatu yang harus dihindari kontak tersebut. Dengan adanya call center ini, itu bisa teratasi. Ya, jadi masyarakat lebih didekatkan lagi dengan adanya call center ini sendiri, Pak? Justru akan lebih dipermudah sebenarnya. Mereka tanpa beranjak dari rumah bisa melakukan aktivitas pendaftaran, bisa mendapatkan informasi secara luas. Mungkin kalau harus datang ke kantor kami, itu membutuhkan waktu, dan juga pelayanan yang kami berikan pun mungkin tidak seluas yang melalui call center tersebut. Katakanlah misalnya kalau lewat datang langsung ke kantor wilayah, itu kami harus menyediakan waktu bagi setiap orang yang datang. Tapi kalau call center mungkin bisa lewat WA malam hari. Kalaupun kami hanya buka pada jam kerja, besok harinya itu sudah kami akan balas lagi. Baik. Jadi itu sebenarnya sangat mempermudah masyarakat. Baik, Pak Kakanwil, Bang Pongki, dan Guru Anom. Nanti kita akan lanjutkan lagi, dan yang pastinya nanti juga kami akan mengadakan live by phone bersama Komisioner Lembaga Manajemen Kolektif Nasional. Nah, kita akan berbicara atau menanyakan tentang secara teknis untuk mendapatkan yang namanya royalti, dan yang pastinya nanti kami juga akan mengajak Anda untuk berinteraksi di 0361 894 8400 dan juga di 0361 894 8401 sesaat lagi. Ya, terima kasih Anda yang baru saja bergabung bersama kami. Dialog khusus bersama Kemenkumham Bali, tentunya masih bersama beberapa narasumber yang akan kita ajak berbincang-bincang mengenai bagaimana produktivitas pekerja seni di masa pandemi COVID-19 ini. Nanti kami akan mengajak Anda juga bergabung bersama kami di 0361 894 8400 dan juga di 0361 894 8401. Saya akan lanjutkan lagi. Pak Kakanwil tadi sempat mengatakan bahwa ada sentra KI, kekayaan intelektual yang ada di 8 kabupaten 1 kota di Provinsi Bali ini sendiri. Betul. Sebenarnya peran sentra kekayaan intelektual ini seperti apa di Bali ini sendiri, Pak Kakanwil? Ya, ini mempermudah masyarakat untuk melakukan pendaftaran terhadap kekayaan intelektual itu sendiri. Ya, dengan adanya di 8 kabupaten, sehingga masyarakat yang memiliki kekayaan intelektual tidak perlu harus datang ke misalnya ke kantor wilayah. Baik. Tapi bisa dilakukan di tempat-tempat yang memang ada sentra KI tersebut. Sehingga kalau memang mereka sekaligus pingin mendaftarkan secara langsung dan pingin bertemu dengan petugas kita, ya itu bisa dilakukan di sentra KI tersebut. Baik. Jadi tidak perlu datang ke Denpasar misalnya. Kalau dia di Singaraja misalnya, itu cukup jauh untuk melakukan perjalanan ke Denpasar. Tapi kalau memang karena di sana ada sentra KI, ya cukup dilakukan di tempat tersebut sekiranya call center tadi dianggap belum memenuhi semua keinginan dari pemilik kekayaan intelektual tersebut. Sampai saat ini berarti masyarakat sudah ada yang memanfaatkan peran dari sentra KI ini sendiri? Pak Kakanwil? Sudah cukup banyak. Sebenarnya sentra KI ini sudah ada sejak tahun lalu, tahun 2019, tepatnya pada 17 Agustus 2019. Itu sudah ada dibuka. Baik. Jadi, nah kalau ngomongin tentang klasifikasi hak berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, hak memperoleh keadilan dan hak atas kesejahteraan. Nah itu yang terpenting sekali bagi pekerja seni yang saat ini semakin dimudahkan dengan peran serta KI ini sendiri, Pak. Iya, betul. Dan untuk secara teknis bagaimana sih mendapatkan royalti? Nah, kita sudah terhubung dengan Komisioner Lembaga Manajemen Kolektif Nasional, ada Bapak Marulam Juniasi Hutauruk. Selamat malam, Pak Hutauruk. Selamat malam.
Halo, ya. Selamat malam, Om Swastiastu. Om Swastiastu, Bapak. Baik, nah ini kebetulan ini ada juga pekerja-pekerja seni yang kita datangkan pada malam hari ini. Ada Bang Poki dan juga ada Guru Anom ini, Guru Anom Ranuare, seorang seniman pertunjukan ini sendiri. Pak, ini secara teknis nih Pak, bagaimana sih caranya untuk mendapatkan bisa dikatakan pemberian royalti kepada para pekerja seni, apalagi saat pandemi COVID-19 ini sendiri, Pak? Baik, terima kasih. Terlebih dahulu, saya ingin menyampaikan bahwa LMKN adalah Lembaga Manajemen Kolektif Nasional, adalah lembaga yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta. Pasal 89 Undang-Undang Hak Cipta itu pemerintah menggerakkan kewenangan collection royalty kepada semua user musik. Saya sebut user musik ya Pak, tentang setiap pihak yang melakukan pemanfaatan ekonomi sebuah lagu dan atau musik di tempat umum itu punya kewajiban untuk membayar royalti. Nah, seperti misalnya contoh mall, bioskop, tempat-tempat umum yang lain, bahkan sampai ke live concert, terus kemudian sampai ke karaoke misalnya. Nah, itu mereka punya kewajiban untuk membayar royalti. Bagaimana alur teknis dari royalti ini hingga sampai kepada pemilik hak seperti pencipta, produser, dan juga artis pelaku pertunjukan seperti Mas Poki begini, misalnya begitu. Itu jelas. Jadi uang royalti, saya langsung aja singkat bahwa uang royalti itu datang dari user, masuk kepada LMKN. LMKN menyerahkan itu, mendistribusikan itu kepada LMK, kemudian LMK kepada pemilik hak. Jadi simpelnya seperti itu, Pak. Baik. Jadi intinya adalah dari user itu punya kewajiban bayar royalti kepada LMKN, LMKN kepada LMK, LMK sampai kepada pemilik hak. Nah, itu semua ada regulasi-regulasinya yang bisa diakses itu semuanya di website kami juga, lmkn.id. Mungkin itu yang pertama bisa saya sampaikan, Pak. Baik, ada klasifikasi untuk mendapatkan royalti ini sendiri ya Pak Hutauruk? Ya, satu hal lagi, sorry saya potong tadi, bahwa LMKN ini sekarang ini dibentuk hanya untuk lagu dan musik, Pak. Lagu dan musik? Lagu dan musik. LMKN. Akan tetapi LMK yang ada di bawah LMKN ini itu ada masa-masa. Sementara ini sekarang ini baru ada LMK lagu dan musik. Jadi ada juga satu LMK buku, itu baru terbit di tahun-tahun belakangan ini. Akan tetapi LMK buku ini akan copy paste semua yang ada terjadi di lagu dan musik ini, Pak. Baik, baik. Kebetulan di sini juga ada seniman musik, Bang Mas Pongki. Mas Pongki sudah mendapatkan apa yang disampaikan oleh Bapak Hutauruk ini? Saya menjawabnya dengan terima kasih Pak Marulam sudah kepakai uangnya. Pas lagi musim begini tiba-tiba dapat transferan tak diduga, dan memang kalau saya kan tergabungnya di WAMI, Wahana Musik Indonesia, salah satu LMK yang di bawah LMKN ini. Itu distribusinya berapa kali dalam setahun ya. Memang bulan Mei kemarin, awal Mei kemarin terjadi distribusi royalti ke saya. Jadi istilah kata saya diselamatkan oleh royalti yang saya terima dari yang sudah dikumpulkan oleh LMK itu. Gitu. Jadi sudah baru Mei kemarin ya. Mei kemarin. Jadi sudah diterima dengan selamat ya. Sudah dengan selamat. Jadi Pak Marulam ya, Pak Marulam, ini kalau ngomongin tentang LMK ini sendiri baru lagu dan musik saja. Bagaimana dengan, nah di sini juga ada seniman pertunjukan Pak. Betul. Ada Pak Guru Anom nih yang sudah menghasilkan karya yang sudah luar biasa sekali. Ya. Bagaimana? Jadi gini, seperti yang saya sampaikan tadi, LMKN dan LMK yang sekarang ada ini baru dari sisi lagu dan musik. Bukan berarti tidak menutup kemungkinan untuk ada LMK yang lain yang tidak ada kaitannya dengan musik. Apakah ini juga termasuk lagu dan musik tradisional? Ya, apapun itu Pak. Apapun yang lagu atau musik.
Bahkan ekspresi budaya tradisional lagu-lagu yang misalnya lagu daerah dan segala macam itu juga bisa terlibat di dalam collection royalty ini. Sebenarnya begitu. Nah, tadi saya menambahkan sedikit dari apa yang disampaikan Mas Pongki, bahwa 1 tahun itu 2 kali menurut ketentuan perundang-undangan kita share royalti kepada pemilik hak. Yang kemarin yang disampaikan oleh Mas Pongki bulan Mei itu seharusnya tidak di bulan Mei, tapi di bulan Juni. Akan tetapi karena COVID-19 ini, kami LMKN merasa perlu untuk share dengan cepat collection royalty di tahun kemarin, yaitu antara Juli sampai di Januari sampai Maret. Yang di 2019 juga kita sudah distribusikan di bulan Desember. Jadi kita memang kejar-kejaran karena kita pikir itu dibutuhkan oleh seniman. Begitu, Pak. Baik. Ini ada masa berlakunya nggak sih, Pak? Masa berlaku apa, Pak? Untuk royalti yang diterima Mas Pongki nantinya? Pencipta sesuai dengan perundang-undangan itu seumur hidup. Seumur hidup dan 70 tahun setelah dia meninggal. Jadi itu bisa diwariskan. Kemudian kalau produser dan juga pelaku pertunjukan itu 50 tahun. Itu, Pak. Baik. Guru Hanum, ada yang ingin ditanyakan kepada Bapak Marulam ini selaku komisioner di lembaga LMK nasional. Nah, kalau kita berbicara, Bapak, ada seni pertunjukan itu kan ada seni tari, musik, dan lagu kan. Nah, yang belum tercover kan yang seni tarinya yang belum tercover. Nah, ini bagaimana, kemana dia akan larinya untuk pencipta karya tari yang tidak ada sinkronisasinya dengan mungkin lagu dan musik. Nah, mungkin itu, Bapak. Ya, menurut pendapat saya juga karena saya konsultan kekayaan intelektual, itu mestinya juga ada pelisensian dan juga royalti khusus untuk seniman tari dan lain-lain. Karena itu sangat penting ini, Pak. Di dalam hak cipta itu pencatatan, itu yang paling penting. Ini juga permasalahan di dalam seniman-seniman musik. Kerapian dalam pencatatan, misalnya gini, kalau di musik itu, Pak, ada pencipta kan tidak selalu satu lagu itu penciptanya satu, ada beberapa. Nah, itu perlu dicatat. Nah, inilah yang kita masih lemah di dunia seniman kita. Nah, demikian juga misalnya kalau sekarang masih belum ada LMK tentang untuk tari. Saya sih mengusulkan untuk segera mencatat itu semuanya, seniman tari ini, penciptanya siapa, yang menarik namanya siapa, semuanya lengkap datanya, Pak. Sehingga kalau data itu sudah lengkap, itu menjadi metadata ketika itu ditransaksikan, misalnya di shoot, kemudian ditransaksikan melalui YouTube dan segala macam. Misalnya begitu di dunia online. Maka dari data-data itu kita bisa meminta itu, mengupayakan royalti dari semua transaksi yang dilakukan secara online. Demikian juga misalnya di televisi, dimanapun itu berada. Jadi pencatatan itu sangat penting untuk bisa membagikan royaltinya tepat sasaran pada orang yang berhak. Intinya begitu. Demikian juga dengan seniman tari. Baik. Mas Pongki, kalau saya boleh tanya, kebetulan ada Pak Marulam di sini. Apakah Mas Pongki sudah melihat perlindungan haki ini sendiri atau pemberian royalti ini terhadap seniman sudah maksimal, Mas? Kalau maksimal pasti belum, ya. Karena usianya masih muda. Ya. Dan PR-nya sangat banyak. Kalau saya kan bicara lingkup musik dan dari WAMI ya, teman-teman saya di WAMI. Ini semua teman-teman kita. Tidak ada niatan kami musisi untuk bermusuhan atau kontra, tidak. Tapi saya rasa memang belum menjadi solusi yang general, yang absolut gitu, belum. Karena apa? Karena kesadaran si user, si pengguna ininya juga masih rendah. Gitu. Misalkan saya manggung di Jakarta, mungkin bisa terdeteksi. Tapi kalau saya manggungnya di Papua misalkan, jauh, tidak ada yang melihat. Nah, bagaimana? Sementara kalau saya melapor, yang melapor, saya manggung di sana, tolong lagu saya dikolek. Nanti panitianya malah nggak mau pakai kami, gitu ya. Jadi ada kontradiksi.
karena si usernya ini sendiri, si pemilik tempat panggung itu, yang bayar kan mereka sebagai pencipta. Itu kadang-kadang tidak mau membayar karena ya buat apa, ribet gitu loh. Nah jadi bagaimana caranya LMKN ini atau bersama LMK di bawahnya itu kampanyenya itu tepat guna, kampanyenya. Pasti perlu waktu memang. Tapi keinginan saya mungkin mewakili teman-teman adalah kampanyenya itu tepat guna sehingga muncul kesadaran bersama, sehingga nggak perlu repot-repot nagih. Baik Pak Marulam. Ini kalau kita berbicara tentang Mas Pongki yang kita tahu sebagai seorang seniman musisi bisa dikatakan demikian, dan juga ada Pak Guru Anom Ranware, beliau seorang seniman pementasan. Nah, bagaimana dengan ada ya bisa dikatakan beberapa masyarakat atau oknum yang mengcover lagu-lagu seorang hasil karya, misalnya katakanlah hasil karya dari Mas Pongki ataupun pementasan dari Guru Anom, kemudian di-syuting, kemudian diunggah dan yang YouTube, akhirnya di YouTube misalnya, dan mendapatkan penghasilan dari sana, bukan penghasilan buat Mas Pongki ataupun bukan Guru yang Anom punya karya cipta. Iya. Nah, ini pelanggaran nggak sih, Pak? Halo? Iya. Halo, iya. Iya. Sebelum sampai ke masalah cover, saya menambahkan apa yang disampaikan oleh Mas Pongki. Itu benar sekali, perlu kesadaran dari pebisnis, misalnya dari user music itu sendiri, untuk melakukan sadar akan membayar hak orang lain ini. Itu juga memang betul, kita terus melakukan campaign untuk ini. Yang perlu kami sampaikan, kebetulan ini di televisi, saya sampaikan bahwa ini tidak akan merugikan dunia bisnis. Itu yang saya bisa sampaikan. Ini cuma masalah pengaturan budgeting aja. Kedua, justru dengan memberikan stimulasi kepada seniman, maka televisi atau apapun itu, user music itu akan mendapatkan output dari seniman-seniman ini, sehingga lebih banyak karya yang bisa ditampilkan untuk menghibur masyarakat itu. Nah, jadi ini ada kesadaran itu yang harus dibangun dari user, dan juga kesadaran dari seniman itu sendiri untuk tergabung dalam sebuah LMK untuk bisa menerima royalti. Ya, karena mereka tidak bisa langsung, misalnya kepada TV untuk mengambilnya langsung, itu nggak bisa dibayangkan. Nanti televisi bisa repot itu kalau misalnya semua orang nanti kepada televisi misalnya, atau kepada user musik yang lain. Nah, gitu. Jadi perlu kesadaran dua pihak ini, dari user dan juga dari pemilikan. Baik, sampai kepada cover. Baik, perlu kesadaran. Iya. Iya, silakan. Perlu kesadaran. Itu harus dibangun kesadaran itu, harus by konstruksi yang cukup bagus, bahwa ini tidak akan merugikan siapapun, tidak merugikan dunia bisnis, tidak juga merugikan seniman gitu. Ya. Kemudian yang berikutnya mengenai cover, banyak sekali pertanyaan kepada saya, bagaimana, apakah mengcover itu dilarang atau tidak? Inilah memang ada lompatan hukum, seringkali terlambat untuk sampai ke titik itu, selalu terlambat. Karena disrupsi teknologi yang begitu cepat. Kalau zaman dahulu mungkin Mas Pongki tahu, kalau kita mau recording dan segala macam butuh waktu. Habis itu baru publish. Nah, saat ini itu sangat dipersingkat. Dengan cepat orang bisa menyanyikan lagunya Mas Pongki, langsung rekam 5 menit upload ke dunia online. Nah, apakah itu ada pelanggaran yang dilakukan? Secara teoritis itu ada. Gitu. Cuman kan masalahnya kita juga tidak bisa membatasi seorang performer untuk melakukan kreasi, untuk berekspresi terhadap suatu karya juga. Gitu. Baik. Jadi itu perlu digalakkan juga kreativitas, asalkan si performer tadi tidak merusak karya itu sendiri, misalnya dengan melakukan lucu-lucuan lagu yang sebenarnya itu untuk religi dan segala macam, dirubah-rubah kata-katanya dan segala macam. Nah, itu akan menghina si pencipta. Nah, itu saya tidak sarankan. Nah, kemudian kalau cover itu menurut saya ini pendapat pribadi saya sebagai konsultan KI, biarlah itu terjadi. Tapi bagaimana dengan hak royaltinya dan segala macam? Saya menyarankan selalu kepada beberapa pihak untuk tertib mencatatnya itu. Misalnya Mas Pongki punya ciptaan, Mas Pongki gabunglah kepada suatu publisher tertentu. Kemudian
produsernya juga mengelolanya itu dengan baik misalnya. Kemudian membuat channel YouTube yang resmi misalnya gitu, sehingga membuat yang original itu seperti ini, sehingga ketika ada orang yang mengcover itu si penciptanya juga otomatis, karena di dunia online kan robot yang akan melakukannya itu, bukan manusia lagi. Dia akan mengenal identitas karya itu dan langsung membaginya kepada si pencipta yang asli. Begitu. Jadi saya menyarankan untuk tertib di situ, tertib administrasinya, sehingga cover tetap bisa dijalankan tanpa merusak ciptaan orang lain dan tanpa merugikan si penciptanya. Baik. Begitu. Baik, terima kasih Pak Marulam Juniasi Hutauruk selaku Komisioner Lembaga Manajemen Kolektif Nasional. Baik, nanti kita akan lanjutkan lagi, pemirsa jangan kemana-mana, kami akan kembali tapi tentunya setelah yang berikut ini. Sama aja bilang nggak bisa. Ya, kita masih dalam dialog khusus malam hari ini bersama Kemenkumham Bali, bagaimana produktivitas pekerja seni di masa pandemi COVID-19, dan nanti kami juga akan mengajak Anda untuk berpartisipasi di 0361-894-8400 dan juga di 0361-894-8401. Saya ke Bapak Kakanwil. Pak Kakanwil, kalau kita berbicara tentang warga binaan yang ada di beberapa lapas yang tersebar di 8 kabupaten kota dan di Bali ini sendiri, tentunya mereka juga memiliki jiwa seni yang bisa diapresiasikan terhadap hasil-hasil karya yang mereka hasilkan tentunya di dalam lapas. Iya, betul. Kami memiliki warga yang cukup banyak di dalam lapas itu. Dan mereka di dalam semua dibina sesuai dengan bakat dan kemampuannya. Jadi mereka itu banyak yang menghasilkan karya seni yang baik. Misalnya lukisan, itu ada seni pahat, patung, itu ada semua di dalam. Ini juga sebenarnya kekayaan intelektual yang mungkin bisa dihargai juga, diapresiasi juga hasil karya-karya mereka. Hanya keadaannya sekarang karena mereka di dalam, ini sedikit agak sulit untuk mendaftarkannya. Baik, sebagai flashback sekali lagi, bahkan saya pernah membawakan sebuah acara musik yang personilnya adalah anggota lapas Kerobokan, Antrabes. Iya. Ya, sangat luar biasa sekali. Itu juga sangat bagus sekali performance mereka. Itu juga sebenarnya. Nah, ini kita saksikan, ini hasil karya dari warga binaan. Iya. Coba diperhatikan lukisannya, sangat bagus. Bagus banget. Dan ini hasil karya mereka. Hasil karya mereka. Dan ini ada di hampir setiap lembaga pemasyarakatan maupun rutan, bukan hanya di wilayah Bali, di daerah lain juga ini cukup banyak. Ini bahkan suruh kalau nanti udah normal, hotel-hotel suruh beli semua. Sebagian sudah. Saya pernah mengunjungi suatu rutan di Cipinang. Mereka itu sudah memproduksi sendal yang didistribusikan ke Hotel Ibis. Bagus. Jadi itu memang sangat bagus. Banyak karya mereka yang lain, misalnya gelas, itu bisa semacam di sablon foto kita atau apa yang kita inginkan. Nah, itu juga mereka ciptakan juga di dalam. Baik, ini aktivitas mereka di dalam lapas. Nah, itu senyablon. Dan hasil-hasil karya mereka itu didistribusikan atau dijual kemana, Pak? Ada tempat yang memang kita siapkan semacam galeri di sana, bisa dikunjungi. Jadi bisa, dan juga itu ada didistribusikan ke pihak lain juga ada. Wow, ini hasil karya yang sangat luar biasa sekali nih. Iya. Guru Anom juga mungkin bisa memberikan komentar dengan hasil karya warga binaan nih, Pak Guru. Luar biasa, kreativitasnya sangat tinggi sekali ini kalau kita bisa lihat secara sepintas begitu. Dari seni lukis, seni kerajinan yang lain itu, seni anyam mungkin ada sana. Saya lihat memang luar biasa, memang diberi apresiasi yang coba dilihat itu mereka menggunakan komputer untuk mendesain. Animasi ya. gitu. Wow. Ini aktivitas mereka ya. Dan pembinaan kita di dalam seperti itu. Jadi mereka tidak hanya duduk di dalam, tapi memang kita berikan kesempatan untuk berkarya.
Baik, baik. Kalau kita berbicara tentang situasi saat ini, Mas Pongki, karena kita juga mengetahui ini semua terdampak, termasuk juga para seniman, pekerja seni yang bisa dikatakan penghasilannya bergantung dari frekuensi pementasan seperti itu. Berarti ada siasat pekerja seni semasa pandemi ini. Mas Pongki sudah berapa lama nih nggak manggung, Mas? 2 bulan lah. 2 bulanan. Terakhir manggung saya ingat 14 Maret. Ngaruh nggak, Mas? Oh, ngaruh. Ya begini, turut prihatin itu nomor 1 ya. Tidak semua orang, kita semua itu musisi. Ini obrolan saya dengan beberapa musisi ya. Kita hidup dari tabungan udah pasti. Baik. Dan tidak semua musisi seberuntung saya dapat royalti tambahan di luar tabungan itu. Ya. Nah, tapi makanya ini pertanyaan adalah mau berapa lama kan? Cuman sebelum sampai ke berapa lama, yang lebih penting lagi sebenarnya apa yang akan kita lakukan dalam waktu selama kita tidak manggung itu. Kalau saya memilih tanpa bermaksud mengajari yang lain, saya memilih untuk 1 hari misalkan ya, tapi sudah terjadi 1 hari 1 lagu. Jadi walaupun cuma dapat bait saja atau refren saja atau lirik saja nggak masalah, tapi 1 hari saya menyempatkan untuk duduk dan membuat sesuatu. Nah, yang nanti outputnya ini kan jadi kayak apa ya? Jadi kayak tabungan saya gitu di masa depan. Itu 1. Kedua, saya pelajari digital media kayak YouTube, Spotify, dia platform streaming lagu ya. Saya pelajari sebenarnya. Jadi saya punya waktu nih untuk duduk 2 jam di komputer pelajari. Sebenarnya bagaimana sih rules of the game-nya dari Spotify, dari YouTube tuh bagaimana? Apa yang menarik orang, apa yang tidak menarik? Bagaimana dapat uangnya? Itu saya pelajari sehingga dalam 2 bulan ini saya kayak sekolah digital. Nah, ini kepakainya kapan? Ya tidak bisa langsung. Tetapi pada saat nanti ini semua berakhir, saya udah ready. Saya sudah siap. Nih kayak saya rekaman ini tepat sebelum pandemi. Saya sempat rekaman dengan istri yang akan keluar nanti minggu depan mungkin ya. Gitu. Baik. Di studio gitu. Ini aktivitas sebelum pandemi begitu. Sempat ke pantai juga. Sama anak-anak. Rangga sama Radia? Rangga sama Radia. Iya. Itu membuktikan saya masih mengikuti. Kalau nggak salah ini terakhir saya 14 Maret itu kalau nggak salah. Iya, baik. Nah, kalau kita berbicara tentang frekuensi pementasan sekarang 2 bulan ini stop sekali. Kalau kita berbicara tentang pementasan bagi seorang seniman, baik seniman musisi ataupun seniman teater seperti guru ini sendiri, tidak berbicara tentang personal, tetapi siapa yang berada di balik ini secara global ini semuanya terdampak. Mereka yang mereka yang membantu saat pementasan di backstage, bisa dikata krunya ini sendiri, ini yang mendukung pementasan itu juga akan terdampak sekali. Sangat ya. Ekonomi yang sangat rentan bisa dikatakan demikian, yang membackup pementasan dari seorang seniman. Apanya nih ekonomi? Yang terdampak. Stage crew-nya. Oh iya. Ya saya sih kru saya sih nggak minta, cuman saya sadar ya, ini kan orang yang sama saya setiap hari. Jadi kalau dia nggak makan itu kan rasanya gimana ya. Jadi ya waktu saya kemarin dapat royalti ya, puji Tuhan, saya sisihkan juga untuk mereka. Paling tidak saya bilang ini bisa untuk beli beras, gitu. Paling tidak. Jadi saya tetap berbagi lah. Saya nggak bisa ambil sendiri gitu, karena saya yakin juga ketika saya dapat rezeki dalam bentuk apapun, ya masa orang dekat saya nggak makan, karena mereka lah yang saya bilang tadi, tidak semua orang punya tabungan ya. Kadang berat juga buat mereka, tapi intinya dari semua itu tiba-tiba muncullah dari antara kru-kru saya itu, tiba-tiba mereka jadi kreatif. Ada yang tiba-tiba bisa jualan siomay, ada yang tiba-tiba bisa servis komputer, gitu-gitu yang tetap dibutuhkan gitu. Nah, jadi ya ini semua pelajaran sih, pelajaran gitu. Kita mendengar ataupun menyaksikan ada penyanyi luar yang melakukan together at home. Ini tidak ada terinspirasi dari penyanyi tersebut untuk melakukan hal sejenis bagi seniman-seniman musisi, Mas Pongki? Kalau platform musik itu kalau dibawa dalam streaming digital live gitu agak susah karena banyak keterbatasan. Kita biasa dengar dari speaker yang enak, tiba-tiba harus
sempit gitu rasanya ketika harus ke itu. Yeah. Cuman ya disinilah kita bilang ketangguhan musisi ya. Kalaupun saya melakukan itu nyanyi di Instagram atau di Zoom gitu ya, dapat undangan. Tapi itu demi semata-mata karena saya tidak ingin kehilangan apinya saya sebagai musisi. Apalah saya kalau saya tidak memainkan musik gitu loh ceritanya. Jadi itu hanya media saja. Memang pasti ada keterbatasan. Tapi ibaratnya jalan di hutan, ya tetap harus jalan gitu. Mau nggak ada cahaya, mau cuman ada parang, ya udah kita meraba-raba, tapi jalan daripada diem. Baik, baik. Saya ke Guru Anom yang memang dikenal sebagai seniman pertunjukan, kemudian kita menguasai kesenian seluruhnya, arja, drama, gong, teater modern, hingga seni sulap dan lawak nih, yang belajarnya yang saya tahu ini secara otodidak ya, Guru Anom ya, Guru ya. Guru, ini di tengah pandemi COVID-19 ini sendiri, ini salah satu wadah untuk berekspresi, untuk berkreasi ini. Tidak ada keinginan untuk masih tetap melakukan penciptaan karya melalui media virtual? Yang jelas kita sebagai seorang seniman tetap dituntut kreatif dan menyiasati ruang dan waktu. Sekarang dewasa ini, selama COVID ini, saya lebih kepada karya-karya yang lebih ke edukasi, pendidikan edukasi. Makanya sempat saya share di FB, ya semua guna itu keluar sebagai guna kreativitas untuk mencari guna kaya hasil yang dipublikasikan. Akhirnya kita hal-hal mungkin seni-seni atau budaya-budaya yang tidak dikenal oleh anak-anak di zaman sekarang, di era sekarang, coba saya bangkitkan dalam kreatif sebuah karya, saya share. Berarti secara tidak langsung medsos itu sendiri sebagai publikasi untuk pengenalan budaya Bali yang sudah dimulai ditinggal. Walaupun kita tidak dipertunjukkan terkait dengan Bapak Kakanwil tadi, karya-karya ini bisa nanti dihakikan kan seperti itu. Contoh saja kayak sekarang anak-anak kan tidak tahu keroncongan sapi, itu tidak tahu. Ya, sekarang kita bikin keroncongan sapi untuk bel di ini kan di pintu keluar. Nah ini dia kenal budaya lokal seperti ini difungsikan untuk apa? Baik. Ya. Nah ini kita juga menyaksikan ini aktivitas dari Guru Anom ini sendiri yang tetap seperti yang disampaikan ini tidak mematikan kreativitas bagi seorang seniman. Iya, saya tetap ini terakhir ini pentas terakhir sebelum COVID ini. Nah inilah sifat seni pertunjukan Bali itu lebih sifatnya komunal yang nantinya bertolak belakang dengan komando kesehatan. Ya. Ya bertentangan sekali. Nggak bisa kumpul-kumpul. Ya. Nah, ini waktu di Surabaya festival seni keagamaan. Nah itu makanya agak susah kita seni pertunjukan Bali paling terdampak kalau kita berbicara tentang ini. Baik, apalagi kalau kita ingat 29 April itu Hari Tari Sedunia, seharusnya itu dirayakan oleh para seniman tari seperti Guru Anom ini sendiri. Apa aktivitas pada saat Hari Tari Sedunia itu sendiri, Guru? Iya, kita mempublikasikan bahwa makna tari aja kepada teman-teman, bahwa penggabungan dari tari itu tandawa istilahnya, teori dan praktek itu sudah di-include-kan baru menjadi sebuah karya kan itu. Bagaimana kita bisa berpikir secara maksimal dalam konteks mengikuti anjuran pemerintah dalam teori dan prakteknya kita di rumah lah, diam di rumah dengan beraktivitas. Ya kita juga bergerak menari seperti itu. Tetap aktivitas itu cuma tidak jalan aja, kita di rumah saja. Baik, ini Pak Kakanwil, sekali lagi ini kalau kita berbicara tentang pandemi ini sendiri semua berdampak, termasuk juga para pekerja seni, seniman kita di Indonesia. Berarti dari Kakanwil sendiri ini bisa dikatakan ini memfasilitasi para seniman dalam mendaftarkan untuk mendapatkan hak-hak mereka nantinya. Betul. Apalagi saat pandemi ini. Kalau menurut saya pribadi ini kan KI ini suatu aset tersembunyi bila tidak didaftarkan. Tapi kalau sudah didaftarkan sebenarnya ini aset yang sangat berharga. Nah, itulah sebabnya kami ingin menghargai karya seni ini dengan membuka pendaftaran secara online. Tapi kalaupun misalnya para
seniman ini atau karya seni ini tidak bisa didaftarkan secara online, yaitu makanya kami bekerja sama dengan Pemda di seluruh Bali ini, misalnya ada di universitas, ada di dinas koperasi, ada di dinas perindustrian. Kerjasama dengan Pemda ini membuka sentra KI. Ini kesempatan bagi semuanya untuk bisa langsung mendaftarkan di sana. Kalaupun misalnya saya kurang senang dengan pendaftaran online ini, saya mau cari informasi ke sentra KI, bisa dilakukan seperti itu. Jadi masa-masa pandemi ini teman-teman ini sebenarnya bisa tetap berpenghasilan asal karya seninya tadi didaftarkan, jangan dibiarkan itu tidur sehingga menjadi aset tersembunyi, jangan. Kita harapkan itu didaftarkan semua. Jadi bisa dikatakan bukan hanya dari pekerja seni musisi seperti pertunjukan, jadi seniman dari seni rupa, seni tari, seni rupa, semuanya bisa didaftarkan di sana. Kami akan melayani semuanya. Termasuk di call center yang kami layani secara gratis tadi. Baik. Dan juga konsultasi hukum kami layani secara gratis. Baik, kita break terlebih dahulu. Pemirsa jangan kemana-mana, kami akan kembali sesaat lagi. Ya, di sesi yang terakhir ini silakan Anda yang ingin bergabung bersama kami di 0361-894-8400 dan juga di 0361-894-8401 bagaimana produktivitas pekerja seni di masa pandemi COVID-19 ini masih menjadi topik kita malam hari ini. Dan kita masih terhubung dengan Komisioner Lembaga Manajemen Kolektif Nasional, Pak Marulam. Halo, selamat malam. Iya, halo. Baik, kita masih menunggu, ya. Baik, saya akan ke Mas Pongki. Mas Pongki, kalau kita berbicara tentang apa yang sudah dilakukan, kemudian masih tetap berkreativitas di masa pandemi ini sendiri, kemudian bisa nggak ada siasat-siasat dari para pekerja seni agar tetap dalam artian hidup di masa ini? Kita ngomong praktikal sekarang. Iya. Ada orang yang bisa menjual kepopulerannya, ada orang yang bisa menjual skillnya. Nah, ini kadang-kadang bisa digabung dua-duanya. Tapi pada prinsipnya musisi ya seperti itu. Kalau bukan kepopulerannya, ya skillnya yang dia jual. Kalau kita bicara yang sudah populer atau kita ngomong sudah dikenal orang, biasanya dia akan bisa mencari cara untuk menjual namanya melalui sosial media. Misalkan, ini dilakukan oleh teman-teman saya di Jakarta. Dia manggung di live Instagram, terus dia tulis donasi bisa ke sini. Dan biasanya orang satu Indonesia akan paham, memang lagi sulit. Jadi orang akan berdonasi dengan sukarela sambil nonton dia nyanyi, gitu. Nah, itu bicara kita jual kepopuleran atau nama ya. Ya nggak semua orang mau begitu, tapi itu salah satu cara. Yang satu lagi kita jual kemampuan dia. Contohnya les online, ya. Teman saya sudah mulai juga, jadi dia buka akun di Zoom, dia tawarkan untuk murid-murid, calon murid, ya siapa aja kalau mau les, nanti dia ajarin lewat Zoom. Bayarnya murah, nggak mahal, toh kan semua dari rumah. Tapi paling tidak roda itu harus berputar. Begitu kita stop, disitulah kita berhenti jadi seniman. Baik. Nah, namanya seniman harus muter. Itu dulu. Nanti pada saatnya semua akan kembali. Ataupun kalau tidak kembali, ya jangan sampai ya, kita sudah memulai sesuatu yang sifatnya dasar. Baik. Jadi online itu harus dipakai, itu tidak ada pilihan sekarang. Baik. Kita sudah tersambung dengan Pak Marulam nih. Pak Marulam, kalau tadi Bapak sempat mengatakan bahwa ini hukum selalu terlambat untuk mendapatkan royalti bagi pekerja seni ini sendiri. Kalau tadi juga saya sempat mengatakan ini hak-hak dari setiap warga negara yang memiliki hasil karya adalah bagaimana hak memperoleh keadilan, kemudian hak atas kesejahteraan. Nah, bagaimana Pak? Sekali lagi Pak, karya-karya yang bisa menghasilkan royalti agar pekerja seni juga bisa mendapatkan royalti, Pak Marulam. Ya, satu hal yang paling penting tadi selain misalnya kita ambil contoh di masalah pandemi COVID-19 ini. Jadi
saya sih menyarankan kepada semua seniman jangan berhenti untuk berkreasi. Harus tetap roda itu berputar seperti yang tadi disampaikan oleh Mas Pongki begitu. Akan tetapi juga ada yang perlu dilakukan oleh semua seniman, yaitu mencatat semua yang berkontribusi dalam suatu karya tersebut. Penciptanya siapa, semua yang lengkap, arrangernya siapa, kalau itu dari musik gitu ya, pemain musiknya siapa, pemain bassnya siapa, pemain gitarnya siapa, pemain drumnya siapa, semua tercatat dengan rapi. Sehingga ketika nanti itu ditransaksikan, entah itu di dunia online atau dimanapun ya, itu dapat bisa menerima. Dan satu hal lagi, si seniman, tolonglah untuk bisa si seniman musik itu mendaftar kepada LMK tertentu, gitu, sehingga dia bisa menerima royalti dari semua transaksi yang dilakukan itu, entah dari dunia offline ataupun dari dunia online. Kalau mereka tidak mencatat ini semua dengan baik, dan kalau mereka tidak menjadi member dari suatu LMK tertentu, maka dia juga menurut undang-undang sulit bagi LMKN untuk menyampaikan royalti itu kepada si seniman. Nah, ini jadi permasalahan gitu. Jadi saya menyarankan tetap berkreasi, tetap mencatatnya dengan baik, bergabunglah kepada LMK tertentu. Jadi itu, seperti ini, Mas Pongki itu sudah mendaftar kepada WAMI, tapi sebagai pencipta. Sebagai pelaku pertunjukan, apakah Mas Pongki misalnya sudah mencatatkan diri, mendaftarkan dirinya ke sebuah lembaga manajemen kolektif yang pelaku pertunjukan? Trisindo ya? Karena Mas Pongki bisa menerima royalti, ada dua, sebagai pelaku pertunjukan dan juga sebagai pencipta. Bahkan kalau yang produce sendiri adalah Mas Pongki sendiri, Mas Pongki juga mendapatkan royalti sebagai produser. Jadi itu yang kami sarankan untuk setiap pencipta itu mencatatkan lagunya, karyanya, mencatat semua yang berperan berkontribusi dalam suatu ciptaan itu, mencatatkan kepada LMK tertentu, begitu. Oke, Mas Pongki, ada yang ingin disampaikan? Sudah semua kalau saya. Sudah ya. Nah, kalau sebagai seniman pertunjukan ini sendiri, Guru, ini mindset seniman Bali sekarang ini bagaimana, Guru? Harus pelan nih ngomongnya ini. Seperti yang sudah disampaikan oleh Bapak Marulam. Iya, kita di seni pertunjukan, kita akui pelaku-pelaku seni pertunjukan di Bali itu enggan mencatat, itu yang enggan. Makanya kita sendiri seperti apa yang disampaikan Mas Pongki tadi, kita yang sebaya yang ingin mendobrak itu mentok untuk diajak ngurus itu, ya udah pasrahlah seperti itu. Ketika ada masalah seperti ini ya kita terdampak semua kan. Nah, ini yang perlu mungkin dia beri apresiasi kepada Menkumham, sudah memberi ruang dan waktu untuk memperbincangkan ini, untuk menyadarkan bagaimana kita seniman-seniman seni pertunjukan Bali itu bisa peduli dan mau bangkitlah untuk mencatat karya-karyanya dan didaftarkan. Itu yang perlu kita sikapi ke depan untuk seniman pertunjukan Bali. Bahkan kalau saya boleh mengatakan bahwa saya pernah membaca bahkan seorang seniman sekelas Iwan Fals pun menyebutkan musisi tradisional paling terdampak pandemi ini. Iya. Tidak ada royalti soalnya. Baik. Itu yang harus dilakukan seperti yang disampaikan oleh Pak Marulam. Nah, mungkin saya kemarin sempat yang dengan komunitas mungkin ya, untuk peduli dengan seniman-seniman kita seperti Pak Madeliges yang seniman pertunjukan Harjo legendaris yang perlu kita peduli. Makanya kita ya mau tidak mau komunitas harus mensokong itu dengan komunitas seniman tua kita. Baik. Mas Pongki, ada yang ingin disampaikan kepada pemirsa Bali TV saat ini untuk tetap berkreativitas walaupun dalam masa pandemi saat ini bagi musisi dan para seniman tentunya? Ya, kebetulan saya sudah menekuni ini kalau secara itu hampir 20 tahun ya. Kalimat saya cuma gini untuk teman-teman musisi pencipta lagu yang ada di Bali ya, yang ada di Bali karena ini pemirsanya di Bali. Saya cuma ingin bilang begini, uangmu itu ada, tapi di langit. Jadi bukannya uangnya itu nggak ada, tapi di langit. Nah, untuk bisa mengakses itu, banyak langkah yang harus dilakukan. Paling gampang, satu, mencatat semuanya, bergabung dengan publishing atau publisher.
kemudian bergabung dengan LMK, Lembaga Manajemen Kolektif yang di bawah LMKN. Ini resmi semua, dan ini hukum yang menyatakan. Sehingga nomor satu, karyanya terlindungi, dan kedua, ketika ada manfaat ekonomi, kebagian. Gitu. Ini kita nggak bicara masalah rakus, bukan, kita bicara masalah hak. Kalau rakus itu punya orang, kita ambil. Ini kan punya kita. Jangan berpikir untuk diri sendiri. Berpikirlah untuk keturunanmu, anakmu, betapa besar manfaat yang bisa dipakai. Itu kalau dari saya. Baik, Ya. Bapak Kakanwil, tentunya dengan call center yang sudah dipersiapkan, yang sudah bisa diakses, yang mungkin sudah ada di layar televisi, di running text ini sendiri ada di nomor yang bisa dihubungi di 0361224856, kemudian ada konsultasi hukum via WhatsApp 08113811 181 ini sendiri. Ada yang ingin disampaikan kepada pemirsa, khususnya para seniman ini agar tetap berkreativitas di tengah pandemi COVID-19 ini, Pak? Ya, tentunya kepada para seniman, saatnya untuk mendaftarkan karya seni Anda agar mendapat perlindungan hukum dari negara. Kami sudah membuka call center, bisa mendaftarkan secara online, dan juga kami sudah membuka sentra KI yang ada di 8 kabupaten dan juga 1 kota media tadi. Itu bisa digunakan saat ini. Karena kalau itu tidak digunakan seperti saya katakan tadi, itu akan menjadi aset tersembunyi yang tidak akan pernah menghasilkan. Tapi kalau itu didaftarkan, itu menjadi aset yang benar-benar menjadi aset yang berharga yang bisa menghasilkan mungkin sangat banyak. Nah, itu yang kami sampaikan kepada pekerja seni ini agar seperti tadi dikatakan Pak Marulam, agar sadar bahwa karya seninya mereka itu sebenarnya sangat berharga bila didaftarkan. Baik, Pak Kakanwil, terima kasih. Bang Pongki, terima kasih sudah hadir di sini, tetap berkarya, dan Guru Anom tetap sehat ya. Kalau boleh saya mengambil salah satu lirik dari lagu dari Mas Pongki ini sendiri, aku masih di sini untuk setia. Walaupun pandemi sampai berakhir tentunya. Saya Madi Sekudan Karang, terima kasih, sampai jumpa. Om Santi 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 Om.